Teknologi ramah lingkungan atau yang sering disebut sustainable technology atau green technology merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian terhadap lingkungan. Tiga prinsip teknologi ramah lingkungan adalah reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi jumlah limbah. Reuse adalah menggunakan kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Dan recycle mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. 4 bidang tersebut adalah bidang energi, bidang lingkungan, bidang transportasi, dan bidang industri, yaitu biofuel, biogas, solar cell, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga ombak, pembangkit listrik tenaga angin, geothermal, dan fuel cell. Bioetanol adalah bahan bakar yang bahan bakunya menggunakan etanol. Kalau biodiesel adalah bahan bakar yang bahan bakunya dari lemak nabati. Nah, biogas adalah bahan bakar yang bahan bakunya dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob. Indonesia bisa menggunakan teknologi sel surya. Mengapa? Karena Indonesia adalah negara tropis yang dimana mudah sekali mendapatkan sinar matahari. Mengubah energi kinetik pada air dan angin menjadi listrik. Berpotensi, karena Indonesia adalah negara kepulauan dan sepertiga wilayah Indonesia adalah lautan, jadi mudah mendapatkan energi dari ombak laut. Air tidak bisa menjadi bahan bakar. Untuk bisa menjadi bahan bakar, air perlu melalui proses pemisahan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogen. Pada tahun 2013, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi 10 November telah mengembangkan perwarupa mobil listrik yang berkapasitas 4 orang. Mobil ini dapat mencapai kecepatan 100 km per jam dan memiliki daya simpan baterai sebesar 5 kW. Proses pembakarannya, ketika pedal mobil ditekan, maka controller akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai traksi dan inverter dengan pengaturan dari controller. Inverter kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor. Motor traksi listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Putaran dari rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar lalu mobil pun bergerak. Biopori, fitoremediasi, toilet pengompos, dan pemurnian air. Biopori adalah lubang resapan air dapat dimanfaatkan untuk membuat kompos dengan cara memberikan sampah organik seperti dedaunan atau sisa makanan. Keranjang Takakura memasukkan kardus ukuran keranjang. Letakkan sekam yang sudah dijahit menggunakan kain jaring sehingga menyerupai bantal. Masukkan sampah rumah tangga dalam kondisi tercacah. Tutup keranjang menggunakan sekam, kemudian tutup menggunakan kain hitam. Aduk campuran biang bakteri dan sampah tersebut tiap hari untuk mempercepat pembusukan. Bunga matahari, sawi, eceng gondok, padi, tembakau. Karena eceng gondok adalah tumbuhan yang invasif. Invasi dari eceng gondok ini mengambil suplai oksigen dari air yang membuat kadar oksigen di air rendah sehingga membuat ikan mati. Kotoran manusia akan dicampur dengan serbuk gergaji, sabut kelapa, atau gembut. Lumut untuk memfasilitasi pengolahan aerobik, penyerapan cairan, dan mencegah bau. Teknologi osmosis balik diterapkan dalam pembuatan air minum dari air laut, yakni dengan menghilangkan garam dan zat-zat lain yang tercampur dengan molekul air. Pada osmosis balik, pelarut seperti air akan bergerak dari larutan yang pekat ke larutan yang encer. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya tekanan dari luar sehingga dapat membalik ke arah aliran secara alami. Adanya tekanan dari luar akan menyebabkan air dari larutan yang pekat mengalir ke arah larutan encer, sehingga dapat dihasilkan air yang tidak mengandung garam. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Proses pelapukan dilakukan secara alami oleh beberapa jenis mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon-pohon yang telah mati akan kembali diserap oleh alam secara alami.
terinspirasi dari kemampuan mikroba dalam proses pelapukan kayu. Para ahli saat ini mulai mengembangkan proses pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu menguraikan lignin secara alami yang banyak ditemui secara bebas di alam. Contoh mikroorganisme yang digunakan yaitu dari jenis kapang, jamur Plebia subserialis, dan Cercoreopsis vermispora. Karena minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, untuk mendapatkannya pun sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya kembali. Pada proses pengolahan minyak juga menyebabkan pencemaran udara. Selain itu, proses kilang minyak membuang limbah yang beracun pada suatu kubangan yang berbentuk danau dan mengakibatkan hal yang buruk bagi ekosistem. Karena batu bara menimbulkan pencemaran udara yang sangat tinggi dengan CO2 dan SO2 yang dihasilkan saat pembakaran. Dan pada proses pengambilan batu bara juga menyebabkan pencemaran pada air dan juga pada tanah. Menggunakan lampu hemat energi, menggunakan panel surya, menutup keran jika sudah nggak dipakai, mengatur ventilasi, menjemur baju di bawah sinar matahari, kerja dengan sepeda, tidak menggunakan listrik cara berlebihan, jalan kaki, cabut rice cooker kalau udah nggak digunakan, jangan charge HP semalaman, jangan gunakan fasilitas transportasi, gunakan listrik PLTA, manfaatkan cahaya alami, manfaatkan energi alternatif, rawat peralatan listrik, membiasakan kebiasaan hemat energi, tidak menggunakan air berlebihan, menggunakan lampu LED, memanfaatkan biogas dan biodiesel, mengurangi frekuensi menggunakan gadget agar tidak selalu sering mengisi daya dengan listrik.